Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Syaban, Prodi Pendidikan Fisika NPM 24067124007. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang manajemen kepemimpinan yang digarisbawahi dengan judul yang yaitu manajemen kurikulum. Baik, langsung saja pada pembahasan kali ini, yaitu tentang manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum yaitu proses pengelolaan kurikulum secara matematis, terencana, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pendidikan, mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengorganisasian, dan evaluasi kurikulum. Ini sesuai yang dikeluarkan oleh UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun tujuan dari manajemen kurikulum yaitu 1. Menjamin pelaksanaan kurikulum berjalan efektif dan efisien, kemudian menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu meningkatkan mutu dan hasil proses pembelajaran, dan yang terakhir yaitu mendorong inovasi dan perkembangan berkelanjutan. Manajemen kurikulum ini sangat penting. Pentingnya manajemen kurikulum yaitu untuk menjamin keterlaksanaan kurikulum secara nyata di sekolah, kemudian juga menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, kemudian juga menjamin mutu dan relevansi pendidikan, dan penting manajemen kurikulum yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya pendidikan. Prinsip manajemen kurikulum yaitu efisiensi dan efektivitas dengan mengoptimalisasi sumber daya, kemudian juga partisipatif yaitu dengan melibatkan guru, kepala sekolah, dan masyarakat atau semua warga sekolah. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu kesinambungan, yaitu relevan dengan perubahan sosial dan teknologi, dan yang terakhir yaitu transparansi dan akuntabilitas, yaitu dengan jelas, tanggung jawab, dan ada hasilnya. Untuk ruang lingkup manajemen kurikulum yaitu ada pada PPPEP atau P3EP, yaitu di mana P yang pertama perencanaan dan pengembangan kurikulum sekolah, kemudian juga kedua perorganisasian struktur tim kurikulum, yang ketiga pelaksanaan dan supervisi pembelajaran, dan yang keempat yaitu E-nya yaitu evaluasi dan revisi kurikulum, dan yang kelima yaitu pengembangan berkelanjutan atau inovasi dan adaptasi. Fungsi manajemen kurikulum yaitu untuk 1. Perencanaan atau planning, di mana pada perencanaan ini untuk menyusun tujuan, untuk menyusun materi, metode, dan sumber daya. Kemudian juga fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian, organizing, yaitu untuk mengatur struktur dan pembagian tugas tim kurikulum. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini sebagai fungsi mengaktifkan kurikulum dalam proses belajar. Kemudian juga yang keempat yaitu pengawasan dan evaluasi, di mana fungsi pada pengawasan dan evaluasi ini untuk memantau dan menilai efektivitas pelaksanaan tempo dalam belajar. Kemudian komponen utama manajemen kurikulum yaitu singkat tujuan kompetensi, komponen penjelasan singkat tujuan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa, kemudian isi atau materinya berupa pelajaran sesuai kebutuhan dan perkembangan iptek, kemudian strategi dan metodenya juga yaitu pendekatan, kemudian model dan metode pengajaran. Kemudian juga ada evaluasi penilaian hasil dari proses belajar. Dari yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir, kita bisa menarik kesimpulan
bahwa menerjemahkan kurikulum adalah inti dari sistem pendidikan yang memastikan kurikulum berjalan sesuai rencana dan tujuan. Melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, manajemen kurikulum menjamin pendidikan yang bermutu, relevan, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya dan kesalahannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.